Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 10 IPS 4. Gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi teman-teman gimana, masih pada semangat untuk belajar? Harus ya. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama untuk memahami macam-macam pengolahan data kuantitatif. Kemudian kita juga akan memahami interpretasi data, dan yang terakhir kita akan memahami generalisasi dan kesimpulan hasil penelitian. Nah, di pertemuan minggu lalu, Bu Nur Aina sudah memberikan materi mengenai pengolahan data. Jadi sedikit review di minggu lalu, pengolahan data itu ada dua jenis. Yang pertama ada data kualitatif dan yang kedua ada data kuantitatif. Di minggu lalu materi dari Bu Nur Aina dalam pengolahan data kualitatif itu ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap pengumpulan, kemudian ada tahap reduksi data, ada tahap penyajian data, dan yang terakhir ada tahap menarik kesimpulan. Kemudian dalam pengolahan data kuantitatif, kemarin Bu Nur Aina sudah memberikan materi mengenai pengelompokan data, yaitu ada editing, coding, dan juga tabulasi data. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan sedikit materi mengenai pengolahan data kuantitatif. Jadi, karena kuantitatif ini bentuknya angka, dalam pengolahannya kita akan menggunakan pengolahan statistik sederhana. Nah, jadi pengolahan data statistik sederhana ini merupakan pengolahan sebuah angka untuk dijadikan sebuah data yang lebih bersifat informatif. Dalam pengolahan data statistik sederhana ini biasanya dilakukan melalui dua teknik. Yang pertama sebaran frekuensi dan yang kedua ukuran memusat. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas yang pertama, sebaran frekuensi. Jadi, sebaran frekuensi ini digunakan supaya data yang kita dapat, yang kita peroleh dari penelitian itu bisa tersaji dalam bentuk yang tersusun dan rapi. Jadi kita pun juga bisa memahami atau menganalisis data itu lebih mudah. Dalam pengolahan atau penyajian data sebaran frekuensi ini ada 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk distribusi frekuensi. Jadi ini ada contoh penyajian data distribusi frekuensi. Ini ada contoh data ya, data yang terkumpul dari penelitian. Jadi seorang peneliti mendapatkan data tentang usia anggota rombongan belajar di sebuah bimbel Sukapintar sebagai berikut. Jadi peneliti itu cuma dapat data seperti ini, angka yang berjejer seperti ini. Kemudian melalui distribusi frekuensi, peneliti bisa menyajikan data melalui tabel biar dalam menganalisis temuannya itu lebih nyaman, lebih mudah dipahami dan lebih tersusun dan lebih rapi. Jadi di sini contohnya usia anggota rombongan bimbingan belajar yang 10 tahun, ini frekuensinya diketahui ada 2, berarti yang angka 10, yang di usia 10 itu ada 2 orang. Yang pertama ini 1, nah kemudian yang kedua ada ini. Kemudian diisi seterusnya sampai selesai. Di usia 11 tahun ada berapa orang, ada berapa frekuensinya, 12 ada berapa, 13, seterusnya. Kemudian di sini ada total N.
N ini merupakan total dari frekuensi. Ada 10, berarti ada 10 rombongan belajar. Di bentuk kedua ada bentuk presentase. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk presentase, teman-teman bisa menggunakan rumus N per F dikali 100%. N ini total frekuensi, F itu ya frekuensi itu sendiri. Contohnya di sini ada 2 per N, N-nya 10 dikali 100%. Itu 20%. Jadi di usia 10 tahun itu presentasenya 20%. Kemudian seterusnya. Di bentuk ketiga ada bentuk interval kelas. Penyajian bentuk interval kelas ini biasanya digunakan apabila jumlah data yang dikumpulkan itu sangat banyak. Kemudian dalam interval kelas ini, setiap kelompok kelasnya harus memiliki range yang sama besar. Ini jadi yang disebut interval kelas itu seperti ini teman-teman. Di kelas pertama, kelas usia 10 sampai kelas usia 12. Ini kelas pertama. Kemudian ada kelas kedua di usia 13 sampai usia 15. Dan yang kelas ketiga ada usia 16 sampai 18 tahun. Ini pun juga jaraknya antar range-nya ini harus sama. Contohnya 12 usia 10 sampai 12 di sini ada jarak 2 tahun. Di kelas 13 sampai 15 di sini jaraknya juga harus 2 tahun. Di kelas terakhir juga 2 tahun. Seperti itu. Kemudian di teknik kedua dalam pengolahan data statistik sederhana ada ukuran memusat atau tendensi sentral. Dalam tendensi sentral terdapat bilangan yang digunakan untuk mewakili keseluruhan data. Pengukuran tendensi sentral ini digunakan apabila data perlu dijelaskan dengan menggunakan satu petunjuk yang berpusat pada titik-titik sentral tertentu dari sekumpulan data. Tendensi sentral ini memiliki 3 pengukuran yang biasa digunakan. Yang pertama ada min atau rata-rata dari keseluruhan data yang terkumpul. Simbolnya adalah X bar. Rumusnya X bar sama dengan sigma X per N. X bar min sama dengan sigma X jumlah keseluruhan X nilai atau data per N. N ini merupakan total atau jumlah frekuensi. Nah, pengukuran yang kedua ada median. Median merupakan nilai tengah dari sebuah data yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, gimana sih cara menentukan median dalam suatu data? Nah, yang pertama, apabila jumlah frekuensi dalam data tersebut genap. Jadi, apabila frekuensi datanya genap, dapat ditentukan dengan membagi dua data yang terletak di tengah-tengah. Contohnya, di sini saya mencontohkan deretan data 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ini jumlah frekuensinya ada 6 ya, jelas ini genap. Dan yang terletak di tengah adalah urutan ketiga dan urutan keempat. Jadi bisa kita simpulkan mediannya adalah 5,5 didapati dari membagi dua data yang terletak di tengah, yaitu 5 dan 6. Dijumlah kemudian dibagi 2, yaitu 5,5. Cara yang kedua, apabila jumlah frekuensi data ganjil. Jadi medianya bisa langsung ditentukan pada nilai yang terletak di tengah-tengah data yang berurutan. Contohnya ini, saya mencontohkan ada data 6, 7, 8, 8, 9. Ini kan datanya frekuensinya berjumlah 5. Jadi tengah-tengahnya, nilai tengah-tengahnya ada pada urutan ketiga atau nilai 8. Yang terakhir ada modus. Modus merupakan nilai atau data yang memiliki frekuensi paling tinggi.
Jadi data yang terlihat paling banyak muncul, nah itulah modus dari data tersebut. Contohnya dari data yang di sini, ini nilai yang paling banyak muncul adalah angka 8. Itu artinya modus dari deretan data ini adalah angka 8 atau data 8. Nah, teman-teman, kalau kita cuma tahu rumusnya doang tanpa kita mencoba contoh soalnya, itu biasanya kita kurang bisa mendalami. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi bisa saya jelaskan dulu ya. Ini contohnya, seorang peneliti mendapatkan data tentang usia anggota Karang Taruna di Desa Sukasuka. Jadi data yang didapat itu ada 10, 12, 14, dan seterusnya ini. Nah, ini kemudian bisa dimasukkan ke dalam data distribusi frekuensi seperti ini ya, teman-teman. Yang pertama, min. X bar sama dengan sigma X per dibagi N. X bar itu min ya, lambangnya min itu X bar. Sama dengan sigma X. Sigma itu jumlah. X itu nilai dari data. Jadi sigma X ada 10, 10-nya 2 kali, kita tulis 2 kali. Kemudian ada nilai 11, 11-nya ada 3 kali, jadi kita tambahkan 3 kali. Dan seterusnya, 12-nya ada 1 kali. Dan seterusnya, tinggal kita masukkan angka-angkanya. N-nya merupakan total dari frekuensi, ada 15. Kita masukkan juga. Kemudian bisa kita hitung. 208 dibagi 15 sama dengan 13,86. Itu artinya min atau rata-rata dari usia anggota Karang Taruna di Desa Sukasuka itu ada 13,86 tahun rata-rata usianya. Selanjutnya kita cari median. Median tadi adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, karena jumlah frekuensinya ini 15, itu artinya ganjil. Berarti nilai tengah mediannya adalah nilai yang berada di tengah-tengah data tersebut. Berada di urutan tengah-tengah data tersebut. 15 itu berarti urutan tengahnya itu urutan ke-8 ya. Karena 15 dibagi 2 itu 7,5. Berarti di 8 itu tengah-tengah kan. Kemudian kita cari nilai yang berada di urutan ke-8. Nah, teman-teman di sini bisa ngurutin datanya. Misalnya 10-nya dijajarin 2 kali. 10, 10, 10, 11-nya 3 kali. 11, 11, 11. Kemudian 12, 13, dan seterusnya. Nah, kalau cara cepatnya, biar nggak perlu terlalu menghambat waktu, harus ngurutin dulu, kemudian ngitung nilai tengahnya mana, kita bisa cek dari frekuensi ini. Nilai urutan ke-8 ini, urutan kedua masih di usia 10 tahun. Ini 5 di 11, 5, kemudian 6, 7, 8. Berarti urutan ke-8 itu ada pada usia 14 tahun. Itu artinya mediannya itu 14, nilai tengahnya itu 14. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, ukuran terakhir ada modus. Modus itu tadi merupakan data yang memiliki frekuensi tertinggi. Jadi bisa langsung kita lihat aja, frekuensi paling tinggi itu ya 3 ini kan, ada di angka 13. Ini berarti modusnya adalah 11. Nah, jadi udah selesai ya pembahasan kita mengenai pengolahan data kuantitatif. Tadi ada sebaran frekuensi, kemudian ada tendensi sentral atau ukuran memusat. Ini contoh soalnya juga sudah kita bahas. Nah, kita sekarang lanjut next pembahasan selanjutnya. Materi selanjutnya ada interpretasi data. Jadi setelah kita melakukan pengolahan data, tahap selanjutnya ya menginterpretasi data tadi.
Interpretasi ini merupakan penjelasan terperinci tentang arti dari data atau materi yang dipaparkan. Jadi, interpretasi ini dapat memberikan arti yang lebih luas terhadap sebuah penemuan penelitian. Kedudukan interpretasi dalam rangkaian proses analisis data penelitian sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena interpretasi ini kan sebuah deskripsi yang digunakan untuk menjelaskan temuan-temuan data itu. Dan next, tahap terakhir dari sebuah penelitian ada generalisasi dan kesimpulan. Nah, teman-teman, dalam generalisasi ini nanti kita akan berhubungan dengan pembentukan suatu gagasan atau simpulan umum dari penemuan atau kejadian-kejadian di penelitian kita. Kemudian generalisasi harus mempunyai kaitan dengan teori yang mendasari penelitian. Misalnya, kita akan meneliti tentang teori perilaku menyimpang. Terus kita ingin menggunakan teori fungsi dari Emil Durkheim. Nah, jadi kita harus membuat sebuah generalisasi yang berkaitan dengan teori Emil Durkheim. Bagaimana sih Emil Durkheim memandang masyarakat? Itu dijelaskan, digeneralisasikan. Kemudian yang terakhir nih teman-teman, setelah kita membuat generalisasi dari teori yang kita gunakan untuk landasan penelitian kita, kemudian kita menarik kesimpulan dari hasil temuan kita. Bagaimana hubungan temuan kita dengan teori yang kita gunakan? Bagaimana kaitannya dan seterusnya, itu kita tarik kesimpulan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengolahan data kuantitatif, kemudian mengenai interpretasi data, dan mengenai generalisasi dan kesimpulan penelitian. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman dan bisa bermanfaat baik untuk saya sendiri ataupun untuk teman-teman semuanya. Kemudian kalau teman-teman ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom. Nah, teman-teman, setelah ini kita bisa lanjut ke quizzes buat kita senang-senang, refreshing lah, kita ngegame bareng lewat quizzes. Jadi, kita bisa ngegame sambil mereview materi-materi yang udah kita pelajari. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai materi dari saya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.